Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu Rahayu. Teman-teman, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sama seperti saya juga dalam keadaan sehat, agar kita bisa sama-sama belajar dan mendalami cerita-cerita sejarah, mengambil hal-hal positif yang pernah dilakukan yang terjadi di masa yang lampau, dan meninggalkan yang buruk, sifat-sifat kelakuan buruk yang dilakukan oleh leluhur kita, sekiranya jadi peringatan untuk tidak kita ikuti. Teman-teman, seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang cerita-cerita bersejarah, dengan harapan kita itu bisa seperti yang selalu saya bilang, bahwa kita itu memang harus belajar dari sejarah agar lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sebelum kita lanjutkan video kali ini, saya mengingatkan pada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, dan yang sudah mengikuti channel ini saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, sehingga Lancaniro bisa mencapai pencapaian seperti saat ini. Teman-teman, di beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang kisah cinta yang beragam yang terjadi pada masa lalu. Kita masih akan membahas tema yang sama, tetapi kali ini kita akan membahas sebuah percintaan yang pernah dilakukan atau yang pernah dialami oleh Dyah Wijaya, yaitu raja sekaligus pendiri kerajaan Majapahit. Gitu. Teman-teman, Raden Wijaya itu adalah raja yang memiliki yang beristrikan 4 orang dari anak Prabu Kertanegara, yaitu raja dari kerajaan Singasari, teman-teman. Setelah Singasari runtuh, kemudian diruntuhkan oleh Jayakatwang dan kemudian direbut kembali oleh Raden Wijaya atau Dyah Wijaya, teman-teman, dan menikahi keempat putri dari Prabu Kartanegara. Tidak hanya Prabu Kartanegara, teman-teman, tapi seorang raja memiliki istri lebih dari satu atau memiliki banyak istri, itu adalah lazim dilakukan pada waktu itu. Teman-teman, seorang raja memiliki istri lebih dari satu atau memiliki banyak istri, itu memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjamin adanya seorang pewaris. Teman-teman, selain itu, tujuan dari seorang raja memiliki istri banyak itu adalah untuk mengumpulkan kekuasaan. Teman-teman, selain untuk menjamin adanya keturunan atau pewaris, teman-teman, seorang raja memiliki istri banyak itu bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan Dyah Wijaya menikahi keempat putri dari Prabu Kartanegara itu untuk memperkuat atau mengukuhkan kekuasaannya, karena bagaimanapun juga Prabu Kartanegara itu adalah seorang raja yang sah di Jawa. Oleh karena itu, siapapun yang menikahi putri dari Prabu Kartanegara itu mereka memiliki hak untuk memerintah di Jawa. Dengan dinikahinya semua putri Kartanegara, maka Dyah Wijaya nyaris tidak mempunyai saingan ketika menjadi raja di Jawa. Jadi tujuan utama Prabu Kartanegara, tujuan utama dari Dyah Wijaya menikahi putri dari Prabu Kartanegara itu adalah untuk urusan politik atau untuk memuluskan politiknya dalam berkuasa di Nusantara. Teman-teman, di dalam prasasti Sukamerta itu dijelaskan bahwa
Raden Wijaya itu mempertegas dirinya bahwa dirinya itu menikahi keempat putri dari Prabu Kartanegara. Dan juga di prasasti itu juga diceritakan bahwa Dyah Wijaya itu membela dan memperjuangkan pembelaannya terhadap Prabu Kartanegara. Teman-teman, semua itu dilakukan oleh Prabu Dyah Wijaya karena Majapahit yang baru saja didirikan itu didirikan atas dasar legitimasi dari kekuasaan Kartanegara. Teman-teman, di antara 4 putri dari Kartanegara itu Gayatri lah yang paling dikasihi, sehingga Gayatri itu mendapatkan julukan atau gelar tersebut, yaitu Raja Patni. Teman-teman, rasa cinta Dyah Wijaya terhadap Gayatri itu tidak hanya dipertegas oleh Nagara Kertagama, tetapi juga terjamin dari sikap Tribuana Tunggadewi, sikap hormatnya kepada Gayatri. Teman-teman, Dyah Wijaya meninggal dunia atau mangkat pada tahun 1309 Masehi dan kemudian digantikan oleh putranya dengan Dharma Ketah, yaitu Dharma Putri dari Melayu, yaitu Prabu Jayanegara. Tetapi sayang Prabu Jayanegara itu tidak memiliki keturunan, sehingga ketika Jayanegara wafat atau bahkan karena dibunuh oleh Ratanca, maka secara otomatis waris tahta Gayatri, dan kemudian Gayatri mewakilkan dirinya dalam meminta Majapahit kepada putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Teman-teman, akhir hidup istri-istri dari Raden Wijaya itu tidak pernah dicatat di manapun, teman-teman. Tidak ada sumber sejarah yang menceritakan itu, kecuali Gayatri, teman-teman, yaitu sang Raja Patni yang meninggal dunia pada tahun 1350-an Masehi. Ya, rokok. Teman-teman, di dalam video ini kita bahas ya cerita sejarah tentang Dyah Wijaya yang memiliki banyak istri, teman-teman. Tetapi dari sekian banyak istrinya itu hanya satu yang benar-benar disayangi, yaitu Gayatri, sehingga yang mendapatkan gelar atau julukan Raja Patni itu hanya Gayatri, teman-teman. Bahkan Darapeta yang melahirkan seorang putra yang kemudian menjadi putra mahkota dan mewarisi tahtanya itu pun kurang begitu dapat perhatian dari Dyah Wijaya, teman-teman. Teman-teman, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu berinteraksi dengan Lan Channel di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nggak enak aku mau minta itu. Ya kalau mentah aku mau tempat gitu. yang di ujung sebelah situ aja hilang.